Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dasarkan pada Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Lukas 23 ayat 44 sampai 49, demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi untuk kita sekalian. Ya, kita bersyukur hari ini bisa mengikuti kebaktian Jumat Agung. Satu cuplikan video yang baik yang mengingatkan setiap kita akan besarnya cinta kasih orang tua terhadap anak. Orang tua senantiasa terbuka untuk kemudian memberikan maaf kepada anak-anak dan membuka tangan untuk boleh tetap mengasihi. Terlebih lagi Tuhan kita, dengan segala keterbatasan kita, tapi Ia senantiasa terbuka menanti setiap kita datang kepadanya. Pengampunan yang sempurna dan pembenaran itu akan Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Jemaat terkasih, seringkali kita mendengar bahwa kasih ibu sepanjang masa. Lalu kasih ayah sepanjang apa? Sepanjang hari. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, kasih orang tua itu tidak kemudian terbatas dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Tidak sedikit orang tua yang kemudian merelakan hidupnya, bahkan merelakan nyawanya demi anak-anak yang dikasihinya. Satu kisah yang pernah terjadi di Jepang. Kisah yang terjadi di Jepang ini, seorang ayah yang bernama Mikio Okada ditemukan meninggal dunia. Peristiwanya adalah pada saat itu sekitar jam 4 sore, Okada itu menjemput anaknya, anak sematawayangnya yang bernama Natsune, usianya masih sekitar 9 tahun. Lalu kemudian dalam perjalanan sore itu jam 4, rupanya mereka terjebak di salju yang cukup tebal. Sehingga kemudian mobil mereka itu tidak bisa berjalan, tidak bisa dikendalai kembali. Nah, ini kira-kira mobilnya. Ini adalah foto real waktu kejadian itu terjadi. Lalu Okada ini kemudian menelpon kepada keluarga menginformasikan bahwa mobil mereka terjebak pada salju yang tebal sehingga mereka tidak bisa kemudian melanjutkan perjalanan itu. Lalu kemudian Okada dan juga Natsune ini mencoba berjalan kaki. Tapi rupanya mereka tidak pernah sampai ke rumah. Lalu kemudian tim SAR mencari mereka. Tim SAR itu menemukan mereka sekitar 300 meter dari posisi mobil ini. Dan ditemukan di sana mereka sudah secara khusus ayahnya yang bernama Okada itu ditemukan meninggal dunia. Ketika ditemukan meninggal dunia, pada saat itu didapati bahwa Okada, sang ayah, melepas jaketnya dan memakaikannya kepada anaknya yang bernama Natsune. Ayahnya meninggal dalam kondisi kedinginan yang hebat. Anaknya dapat ditolong dan diselamatkan.
Dari situ kita bisa melihat bagaimana kemudian pengorbanan seorang ayah bagi anaknya. Ia rela melepaskan jaketnya, bahkan ia merelakan nyawanya demi anaknya yang bernama Natsune itu bisa tetap hidup. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini, apa yang dilakukan oleh Okada pada bagian ini telah dikerjakan oleh Allah jauh atau melampaui dari itu. Allah dalam kasih-Nya yang besar kemudian merelakan putra tunggalnya Yesus Kristus mati demi setiap kita orang-orang berdosa, orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah, orang-orang yang memberontak kepada Allah. Kematian Yesus bukanlah kematian yang sia-sia. Karena kematian Yesus telah membuka satu akses. Ada akses yang baru bagi setiap kita, sehingga kita kemudian dapat membangun satu relasi yang langsung, yang pribadi dengan Allah itu sendiri. Tanpa kematian Yesus kita tidak bisa kemudian memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Kita harus berjuang sendiri. Tapi kematiannya membuka akses itu. Dengan akses itu kita kemudian mendapatkan satu kesempatan yang lebih leluasa. Kita kemudian bisa berkomunikasi dengan Allah. Bapak Ibu, jemaat dikasihi oleh Tuhan dan teman-teman, perhatikan Efesus 2 ayat 1 yang mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Pada bagian menegaskan kepada setiap kita bahwa sebelum seseorang percaya kepada Kristus, bahwa setiap kita pada dasarnya sudah mati. Pada bagian ini berbicara kematian rohani. Fisiknya mungkin masih hidup, tapi sesungguhnya kerohaniannya sudah mati di hadapan Tuhan. Kalau kerohanian sudah mati di hadapan Tuhan, maka pasti tidak ada lagi kepekaan dalam kehidupan rohaninya. Tidak terpeka terhadap kehidupannya, tidak peka terhadap kehendak Allah, tidak tahu bagaimana harus kemudian menyelamatkan atau menolong diri sendiri. Karena pada dasarnya kita sudah mati karena pelanggaran dan karena dosa-dosa kita. Namun Allah membuka akses. Sehingga sekalipun setiap kita sudah mati karena pelanggaran, mati karena dosa, Allah kemudian membuka akses. Sehingga kemudian kita bisa berkomunikasi, bisa kemudian datang kepada Allah secara leluasa. Perhatikan apa yang menjadi nubuat Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 5 yang mengatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendapatkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ketika ia membuka akses ini bukanlah sesuatu yang biasa, tapi ia membayar dengan sangat mahal, supaya kemudian saya dan kita sekalian bisa memiliki akses kepada Allah. Dikatakan ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Pemberontakan kita lah yang kemudian membuat kita kemudian tidak lagi bisa memiliki akses dengan Allah. Kejahatan kita membuat kita kemudian berpisah dari Allah. Segala dosa-dosa kita membuat kita tidak akan mungkin bisa berjumpa dengan Allah. Tetapi ia kemudian membuka akses itu. Segala dosa-dosa kita, pemberontakan kita ditimpakan kepadanya. Ia menanggung segala sesuatunya sehingga kita dinyatakan tidak lagi bersalah atau tidak berdosa. Yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib adalah satu hal yang terlalu mahal. Kenapa terlalu mahal? Karena proses dikerjakan oleh Yesus adalah proses transaksi pembelian kita. Kita dibeli oleh Allah. Sehingga kemudian ketika kita dibeli oleh Allah, maka hidup kita adalah milik Allah. Paulus kepada jemaat di Korintus, di 1 Korintus 6 ayat 20 yang mengatakan demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini, firman Tuhan katakan bahwa setiap kita telah lunas dibayar.
Setiap kita telah lunas dibayar dari perbudakan dosa. Setiap kita telah lunas dibayar dari hukuman karena dosa itu. Kita sudah dibayar. Nah, kalau kita sudah dibayar lalu kemudian kita punya tanggung jawab memuliakan Allah. Tanpa kita dibayar, kita tidak akan mungkin bisa memuliakan Allah. Kita terus hidup dalam perbudakan dosa. Kita terus hidup dalam perbudakan akan kejahatan-kejahatan kita. Tetapi ketika kita dibeli dan harganya lunas, akses itu dibuka oleh Allah. Dalam pasal 7 ayat 23 pada 1 Korintus juga Paulus mengatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Pada bagian menekankan kepada setiap kita, setiap orang yang telah dibeli menjadi milik Kristus. Setiap kita bukan lagi hamba manusia itu, bukan lagi hamba daging itu. Tapi kita adalah hamba dari Allah. Sehingga kemudian kita harus memuliakan Allah dengan segenap kehidupan setiap kita. Kata yang dipakai untuk mengatakan kita dibeli dengan lunas itu ada 3 kata. Kata yang dipakai yang pertama adalah agorazo, ketiga exagorazo, dan yang ketiga itu adalah lutro. Agorazo itu berbicara kalau saya membeli sesuatu, maka ketika saya beli, maka pada detik itu barang itu menjadi milik saya. Jadi pada bagian menekankan ketika kita dibeli dengan darah Kristus, maka ketika darah Kristus tercurah, maka pada detik itu setiap orang yang percaya kepada Kristus milik Allah. Itu agorazo. Lalu kemudian kata yang kedua adalah exagorazo. Exagorazo itu memiliki arti bahwa sesuatu yang sudah dibeli dan ketika pemiliknya itu sudah membeli menjadi miliknya, maka sampai kapanpun barang itu tidak akan dijual kembali. Permanen menjadi milik sang pembeli. Dan itu yang dikerjakan oleh Allah kepada setiap kita. Makanya keselamatan kita itu bersifat pasti dan permanen. Ketika Ia membeli kita dengan darahnya yang kudus itu, maka pada sejak saat itu kita tidak pernah lagi dijual dalam perbudakan dosa. Tidak pernah lagi diizinkan menjadi budak dari dosa itu. Kita adalah milik Allah secara permanen dan keselamatan kita untuk selama-lamanya. Sekali lagi dikerjakan oleh Allah. Namun bukan berarti kalau kemudian kita sudah menjadi milik Allah, maka kita menjadi orang-orang yang terkekang di dalam Allah. Kita itu hidup dalam anugerah. Makanya ada yang kata ketiga, lutro. Lutro itu berbicara tentang bahwa kita sudah kemudian membeli dan barang itu menjadi milik kita. Tetapi kemudian barang itu kemudian diizinkan untuk kemudian bisa atau dibebaskan untuk bisa melakukan, tapi tetap dalam ruang lingkup sebagaimana apa yang dikehendaki oleh pemiliknya. Itulah kehidupan kita. Kita dibeli dengan darah Kristus, hidup dalam anugerah. Maka kita diberikan kebebasan kemudian menghidupi anugerah itu dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam proses inilah saya melihat ada akses pribadi kita bersama dengan Allah. Sebagaimana kita ini adalah milik Allah, sudah dibeli dengan lunas oleh Allah. Hidup kita sekali lagi milik Allah secara permanen. Dan Tuhan tidak izinkan kita kembali ke dalam perbudakan dosa. Tapi hidup dalam anugerah Allah, kita menghidupi Allah itu sendiri hari demi hari. Kita perhatikan apa yang kita baca pada hari ini. Di sana dikatakan ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Yang kita lihat pada bagian ini, terjadi satu fenomena alam. Dikatakan bahwa ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Waktu yang tidak sedikit. Kegelapan terjadi dari jam 12 sampai jam 3. Apa yang kita lihat pada bagian ini? Bagian ini Bapak sekalian bisa ditafsir secara harafiah, memang betul-betul terjadi seperti itu. Tetapi juga bisa ditafsir secara figuratif. Ada makna di balik kegelapan itu sendiri.
Yang pertama adalah kegelapan itu menjadi simbol divine displeasure terhadap manusia karena dosa. Ini adalah simbol ketidaksenangan, bukan pleasure, ketidaksenangan ilahi. Kegelapan itu melambangkan ketidaksenangan ilahi terhadap penolakan oleh manusia. Manusia menolak Allah dan Allah menyatakan ketidaksenangannya melalui kegelapan itu. Karena Allah pada dasarnya tidak senang untuk ditolak. Dan ia wujudkan itu, kemarahan ilahinya, ketidaksenangan ilahinya melalui kegelapan. Lalu juga kegelapan ini bisa kemudian dimaknai sebagai tanda permusuhan antara si iblis dengan tujuan dari Allah itu sendiri. Ada permusuhan antara kehendak Allah dengan tujuan yang kemudian kita perhatikan bagaimana iblis itu tidak menyenangi hal itu. Maka ditandai dengan kegelapan dari jam 12 siang sampai kemudian jam 3. Lalu kemudian terjadi pada saat itu terbelahnya tabir bait suci. Terbelahnya tabir bait suci ini bisa dimaknai sebagai penghukuman atau penghakiman yang datang atas bait suci, yang nantinya digenapi melalui penghancuran bait Allah itu sendiri. Namun yang lebih daripada itu, saya melihat bahwa terbelahnya bait suci ini menjadi penanda terbukanya jalan menuju pribadi yang maha kudus bagi setiap orang. Ini penting. Kalau tabir bait suci ini kemudian tidak pernah terbelah, maka kemudian manusia tidak pernah punya akses berjumpa dengan Allah. Apalagi kalau misalnya kita perhatikan dalam Keluaran 26 ayat 36, yang di sana dijelaskan bahwa tirai itu tebal, terbuat dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lena halus yang dipintal. Tingginya kira-kira sekitar 18 meter. Dan saya pikir cukup berat, sehingga kemudian merobek tirai ini bukanlah perkara yang gampang. Tetapi yang mau ditekankan pada bagiannya, robeknya tirai ini pada saat kematian Yesus, ini melambangkan pengorbanannya, darahnya yang tercurah, sehingga kemudian menjadi penebusan bagi setiap kita. Dan melaluinya sekali lagi kita bisa berjumpa dengan Allah. Tidak lagi seperti pada kebiasaan masa lalu, di mana orang-orang yang bukan orang Yahudi tidak akan bisa berjumpa dengan Allah. Bagian ini juga menegaskan kepada kita sebagaimana dalam Yohanes 14 ayat 6. Yang menegaskan kepada kita bahwa Yesus satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Sehingga kemudian dengan terbelahnya tabir bait suci ini menegaskan kepada kita, kita bisa berjumpa dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Sehingga sekali lagi bagian ini kepada setiap kita menegaskan bahwa relasi kita dengan Allah itu sekarang sudah punya akses. Nah, tinggal sekarang bagaimana kemudian kita menggunakan akses langsung itu. Apakah akses yang telah diberikan oleh Allah melalui terbelahnya tabir daripada bait suci itu dipergunakan dengan baik atau tidak? Apakah kemudian kesempatan kita kemudian bisa membangun relasi pribadi dengan Allah itu melalui pengorbanan Kristus? Apakah masing-masing kita mau pergunakan atau tidak? Bapak Ibu, kalau kita punya akses, itu berarti ada kemudahan untuk kita masuk ke dalam. Tanpa akses, itu susah. Misalnya, akses untuk masuk, kalau misalnya di hotel, kamar gitu ya. Dengan ada akses, kita tinggal tempel, kita bisa masuk ke dalam. Atau misalnya password, dengan misalnya kita punya akses, dengan password itu, kita kemudian bisa mengakses dengan baik. Nah, saya pikir itulah yang juga terjadi dalam kerajaan Allah. Kita bisa mengakses Allah, kita bisa berkomunikasi secara langsung dengan Allah, dengan kemudian apa yang dikerjakan oleh Yesus itu melalui kematiannya. Sehingga masing-masing kita sekali lagi punya keistimewaan di hadapan Allah, punya hubungan pribadi dengan Allah itu sendiri. Maka dalam kebaktian Jumat Agung ini menjadi pertanyaannya adalah sejauh mana saya dan Anda mau menggunakan akses untuk mengenal dan mengalami Allah secara pribadi. Harapannya kebaktian Jumat Agung bukan sekedar kemudian kita dibawa kepada penghayatan dengan suasana sendu. Tapi ini menjadi kesempatan kepada kita untuk boleh melihat ada satu titik di mana kemudian kita terbuka untuk bisa menghadap Allah. Kita mempunyai kesempatan yang lebih untuk kemudian berjumpa dengan Allah dalam kehidupan hari demi hari. Maka saya mendorong kita biarlah kiranya
dengan apa yang dikerjakan oleh Kristus itu mendorong setiap kita menikmati apa yang dikerjakan itu. Membangun hubungan pribadi dengan Allah. Melalui perenungan-perenungan pribadi kita bersama dengan Allah. Melalui doa-doa secara pribadi kita dengan Allah. Melalui semuanya itu kita bisa menikmati Allah itu sendiri. Bapak-Ibu sekalian, saya mengerti pada zaman ini di tengah-tengah perkembangan teknologi, orang lebih mudah di pagi hari mengakses HP-nya untuk bisa mendapatkan informasi daripada mengakses Allah di pagi hari. Dengan mudah ketika bangun kita bisa mengangkat HP kita, lalu mungkin dengan akses sidik jari atau misalnya ada password kita bisa mengakses dalamnya dan kita bisa mendapatkan. Dan seringkali apa yang ditawarkan oleh dunia ini membuat kita terlena. Padahal sebenarnya ada akses yang jauh lebih penting dan lebih besar dibanding itu. Untuk mengakses Allah itu sendiri. Pertanyaan sekali lagi, sejauh mana kita kemudian bisa dan mau mempergunakan akses yang dikerjakan oleh Allah sendiri di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, kematian Yesus yang pertama adalah membuka akses hubungan pribadi kita secara langsung dengan Allah. Dan kedua adalah kematian Yesus itu memberikan pengampunan dan pembenaran kepada setiap kita di hadapan Allah. Perhatikan Efesus 2 ayat 3 yang mengatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Pada bagian ini Paulus menegaskan bahwa dahulu mereka terhitung dari antara orang-orang yang seharusnya dimurkai oleh Allah. Tetapi karena ada Kristus, maka kemudian mereka dibebaskan dari murka Allah. Karena mereka sudah mendapatkan pengampunan, sudah mendapatkan pembenaran yang dikerjakan oleh Allah itu sendiri. Bahkan jauh sebelumnya, nubuatan tentang apa yang dikerjakan Allah itu sudah disampaikan. Secara khusus misalnya oleh pemazmur. Dalam Mazmur 22, dinubuatkan sekitar 1000 tahun sebelum kelahiran Yesus. Sebelum kematian Yesus. Tapi sudah dinubuatkan bahwa ada satu pribadi atau Allah itu sendiri akan mengampuni umatnya, akan membenarkan umatnya. Demikian juga kalau kita memperhatikan dalam Yesaya 53. Sudah dinubuatkan sekitar 700 tahun sebelum kelahiran dan kematian Yesus. Sekali lagi berbicara kepada setiap kita bahwa Allah dalam kasih-Nya yang besar, dalam rencana kekekalannya, Ia sudah merencanakan untuk boleh memberikan pengampunan dan pembenaran kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Allah begitu baik. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, setiap kita sudah mendapatkan kesempatan untuk dibenarkan dan diampuni oleh Allah. Kita perhatikan peristiwa yang terjadi di Taman Getsemani. Satu pergumulan yang luar biasa berat. Dalam Lukas 22 ayat 44 kemudian menceritakan kepada setiap kita. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Apa yang kita lihat pada bagian ini? Mengapa begitu kemudian ia ketakutan? Mengapa kemudian peluhnya seperti titik-titik darah? Saya melihat di sini terjadi satu pergumulan yang berat. Dosa-dosa yang begitu menekan. Kemudian semuanya ditimpakan kepada dia. Ia harus menyelesaikan dosa itu. Dan ia sungguh-sungguh merasakan pergumulan yang begitu berat untuk menghadapinya. Sehingga pada bagian ini terjadi, kalau bahasa kedokteran mengatakan terjadi hematidrosis, di mana kemudian keringatnya itu seperti tetesan-tetesan darah. Karena ada satu tekanan batin yang berat, ada perasaan yang begitu berat yang menekannya. Apalagi ia tahu sendiri ia harus berhadapan dengan kematian dengan cara yang terlalu mengerikan. Pergumulan yang berat. Lalu kemudian di atas kayu salib itu salah satu ucapannya yang terakhir ia mengatakan, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau ambillah cawan daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Kita lihat pada bagian dalam pergumulan di Taman Getsemani ini tentu ada keinginan untuk lepas dari cawan penderitaan itu. Tapi ia mau mengatakan kehendak-Mu lah yang jadi. Pergumulan yang berat.
Maka kemudian di tengah-tengah pergumulan yang panjang itu, ia menegaskan, sebagaimana yang kita baca pada hari ini, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Perkataan ini menurut saya adalah perkataan sempurna, di mana ia telah menyelesaikan misi Allah. Misi Allah dari sejak awal untuk kemudian datang ke dalam dunia ini untuk mencari orang-orang berdosa. Ia selesaikan secara sempurna, sekalipun dengan kemudian mengeluarkan tetesan-tetesan darah dalam peluhnya. Ia menyelesaikan dengan sempurna, ia memberikan yang terbaik. Sehingga setiap kita orang-orang berdosa mendapatkan pembenaran dan mendapatkan pengampunan. Namun pertanyaannya sekarang adalah, apakah kematian Yesus menandakan bahwa ia kalah? Apakah dengan Yesus mati maka ia kalah terhadap maut itu sendiri? Apakah dengan kematian Yesus maka ia kalah terhadap kuasa yang lain? Saya melihat pada bagian ini Yesus tidak pernah kalah. Sekalipun ia harus mati, ia pada bagian ini menegaskan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Artinya bahwa nyawanya sendiri, yang terbaik dalam dirinya, ia serahkan sendiri kepada Allah. Bukan diambil daripadanya, tapi ia menyerahkan sendiri dengan kesadaran penuh, dengan kekuatan penuh, dengan kuasa yang dalam dirinya. Ia menyerahkan itu kepada Bapa. Sehingga saya melihat kekuatan yang besar, kuasa yang besar, sekalipun dalam masa-masa yang sangat sulit itu, ia tetap menegaskan kuasa yang melekat dalam dirinya. Begitu besar, ia tidak dikalahkan oleh kematian, ia tidak dikalahkan oleh maut itu sendiri, tapi ia menyerahkannya di dalam kesadarannya yang penuh. Maka dengan demikian kita boleh melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus itu adalah sesuatu yang besar dan berdampak dalam perjalanan kehidupan kita, yang memberikan pengampunan dan pembenaran bagi setiap kita. Bapak Ibu terkasih, satu cerita lama tentang seorang raja yang cukup dipusingkan karena ada gerakan pemberontakan di tengah-tengah kerajaannya. Lalu kemudian dikatakan bahwa ada sekelompok orang yang tidak menyukai kepemimpinan raja. Lalu kemudian di antara mereka itu suatu ketika mengambil beberapa dokumen yang penting dari kerajaan tersebut. Karena raja kemudian mengetahui ada gerakan yang kemudian tidak menyukai kepemimpinannya, bahkan ada yang kemudian mencuri dokumen-dokumen penting dari kerajaan. Lalu raja itu menjadi marah sekali. Lalu kemudian ia mengumumkan, siapapun yang mengambil dokumen tersebut, jikalau ketahuan mengambil dokumen tersebut, akan dicambuk 100 kali di depan semua orang. Lalu kemudian berita ini tersebar kemana-mana, bahwa ada sekelompok orang yang mencuri dokumen kerajaan. Dan raja sudah menetapkan akan kemudian menjatuhkan hukuman cambukan sebanyak 100 kali di depan semua orang. Lalu kemudian setelah beberapa waktu, raja itu menjadi sangat sedih. Karena kemudian didapati bahwa rupanya orang yang mengambil dokumen itu adalah ibu mertua dari sang raja dan adik ipar perempuannya. Jadi yang mengambil dokumen penting itulah ibu mertua dari seorang raja dan adik ipar perempuannya. Raja merasakan kesedihan yang mendalam. Karena rupanya orang dekat yang kemudian melakukan pemberontakan, yang merencanakan hal yang tidak benar kepada seorang raja. Lalu kemudian masyarakat sekeliling itu menanti-nanti apakah raja itu bisa kemudian menepati janjinya untuk mencambuk orang yang kemudian mengambil dokumen penting itu di tengah-tengah kerajaan. Pada saat itu raja diperhadapkan dengan sebuah kebingungan yang begitu mendalam. Apa yang harus dilakukan? Apakah ia harus menjatuhkan hukuman tersebut? Atau ia harus membebaskan ibu mertua dan juga adik ipar perempuannya? Belum lagi pada saat itu sang permaisuri meminta maaf dan menyatakan permohonan kepada raja dan berjanji bahwa ibunya dan juga adiknya itu tidak akan melakukan kejahatan itu kembali. Namun raja itu tetap bersikeras. Ia menjatuhkan hukuman cambukan sebanyak 100 kali kepada ibu mertuanya dan juga kepada adik iparnya. Lalu kemudian ia memberitakan seorang algojo untuk kemudian
memberikan cambukan kepada ibu mertua dan juga kepada adik iparnya sebanyak 100 kali di hadapan orang banyak. Ia persilakan algojo tersebut. Lalu kemudian ketika algojo itu hendak memulai cambukan itu, kemudian raja itu berdiri tempatnya dan berkata, mereka tetap dihukum, tetapi biarlah aku yang menanggung hukuman mereka. Mereka tetap dihukum, tetapi biarlah aku yang menanggung hukuman mereka. Maka pada saat itu raja membuka bajunya dan kemudian menerima cambukan 100 kali, menggantikan ibu mertuanya dan adik iparnya. Sehingga dengan demikian ibu mertuanya itu dibebaskan dari penghukuman, adik iparnya juga dibebaskan dari penghukuman, dan raja itu menanggung sepenuhnya cambukan 100 kali. Raja mengeluarkan darah yang hebat. Ketika dokter kerajaan kemudian mengobatinya, mereka boleh melihat bagaimana pengorbanan raja yang besar itu demi ibu mertua dan juga adik ipar perempuannya. Saya melihat pada bagian ini apa yang dikerjakan oleh raja telah membuat ibu mertuanya dan juga adik iparnya bebas. Bukan karena ia menggunakan kekuasaan yang membebaskan, tapi ia menanggungnya, ia menggantikannya. Sehingga kemudian sekali lagi mereka dibebaskan. Maka dengan demikian apa yang dikerjakan oleh Allah ketika Yesus mati di kayu salib, ia sampai mati adalah bagian ia menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Ia tanggung itu dengan sempurna sehingga kita dibebaskan, maka kita menjadi orang-orang yang diampuni dan orang-orang yang dibenarkan oleh Allah itu sendiri. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan kepada setiap kita adalah, di tengah-tengah Allah telah menggenapkan kasih dan kebenaran itu ketika Yesus mati di kayu salib untuk setiap kita. Apakah setiap kita saat ini sudah memiliki keyakinan untuk menerima pengampunan dan pembenaran dari Allah itu sendiri? Apakah sungguh-sungguh ketika kita hadir dalam kebaktian pada hari ini, kita menghayati bahwa Yesus yang mati itu, darahnya itu tercurah itu untuk saya, untuk kita sekalian? Apakah sungguh-sungguh kita mengambil bagian di dalam pengorbanan Kristus itu? Dan bukan sekedar kita menjadi orang-orang yang disebut sebagai orang Kristen. Saya mendorong setiap kita biarlah kita boleh menghayati pengorbanan Kristus di kebaktian Jumat Agung itu, bahwa darah yang tercurah itu demi saya. Darah yang tercurah itu demi setiap kita. Sehingga setiap kita mendapatkan pengampunan dari Allah dan setiap kita mendapatkan pembenaran dari Allah itu sendiri. Maka yang menjadi penekanan saya dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, bahwa orang benar dihukum, yaitu Yesus itu sendiri. Tujuannya supaya setiap kita selamat. Itu dikerjakan oleh Allah. Maka melalui kematiannya, setiap kita mendapatkan akses relasi langsung terhadap Allah. Dan setiap kita mendapatkan pengampunan dan pembenaran yang diberikan oleh Allah itu sendiri.